karena ulah manusia yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Jadi kita lupa dengan carrying capacity, daya dukung alam. Kita berpikirnya hanya growth, economic growth, pertumbuhan ekonomi. Mau sampai kapan kamu bertumbuh? Kalau pertumbuhan uang dengan pertumbuhan pohon itu ternyata lebih cepat pertumbuhan uang. Tunggulah rusaknya alam. Dan itu sudah terjadi. Iya. Idealisme yang Ibu punya tadi itu apakah bisa menjadikan solusi Bu untuk kondisi sekarang ini? Saya terus terang nggak bisa jawab. Saya mau nambahin dulu sebelum saya lupa. Teman-teman vegan itu bilang bahwa kan manusia itu tubuhnya itu condong ke basah. Ya. Jadi virus itu tidak hidup di tubuh yang basah. Jadi katanya harus ada penelitian yang benar. Orang-orang vegan tuh jarang banget yang sakit. Karena virus segala macam termasuk kanker dan sebagainya itu tumbuh berkembang subur di tubuh manusia yang asam. pH-nya itu di bawah 5. Tapi kalau pH kita diciptakan oleh Allah itu 7,5 gitu ya, basah gitu ya, itu kita maintain, kita jaga gitu, insya Allah semua penyakit itu tidak akan datang lah. Masuk air yang kita minum. Ya. Dan sebetulnya kita pernah bereksperimen ya, menciptakan air basah gitu dengan sangat mudah, alatnya juga murah gitu ya. Itu bisa untuk menolong orang-orang yang selama ini kena diabetes, kena kanker dan sebagainya gitu ya. Tapi ini ya harus diajarkan benar, kalau enggak nanti soalnya ditangkap orang untuk dikomersialkan. Saya pernah diundang oleh sebuah perusahaan air raksasa, persis depannya itu ada Lake Lemong gitu ya, orang tahu lah kalau Prancis Lake Lemong itu danau Lemong gede banget, desanya namanya Evian. Nah, saya itu senang melihat desa itu, Evian itu jadi merek kan. Ternyata desa di situ kaya raya, karena airnya diambil tapi desanya punya saham terhadap produk air yang dijual sampai mendunia itu. Bayangkan kemudian salah satu CEO-nya tuh ngobrol, karena itu ada itu agak aneh ya, undangan itu bicara soal sesuatu yang spiritualism. Jadi orang-orang hebat di dunia itu dipanggil untuk bicara soal apa? Ibu. Saya dapat undangan alhamdulillah gitu ya, spiritualism gitu di kantor pusatnya pabrik air minum raksasa itu. Dia ngomong gini, well I'm so glad. Saya belajar banget bahwa Eropa resesi seperti ini, tapi kita bertahan, tidak kena dampak resesi. Maksudnya perusahaan dia, karena kita punya pabrik yang banyak beroperasi di Indonesia. Kan maksudnya dia terima kasih sama kita ya, karena udah beli produknya. Nah, aku sebagai orang Indonesia kan, berarti Allah menciptakan alam Indonesia yang kaya raya ini memang tidak untuk memakmurkan rakyat kali ya. Sedih banget kan, dia yang tidak kena resesi, kita di mana air itu diambil, rakyatnya miskin minumnya aja air comberan, kasarnya gitu loh. Ini kan buat orang yang bisa mikir, tapi yang bisa mikir itu harusnya kan orang yang diberi Allah amanah untuk menjadi pemimpin daerah saja di mana sumber air itu ada. Alangkah bodohnya kita sebagai bangsa, air itu diambil untuk memperkaya si perusahaan itu, tapi rakyatnya minumnya dari air yang kotor, kali dicomberan lah kalau bahasa saya itu. Tapi sebagai orang normal melihat itu, ya bilang saya nggak tinggal di sana gitu ya. Thanks God gitu, saya bisa ikut gitu pasti kalau tinggal di situ. Tapi pertanyaan saya adalah, ada sesuatu hal yang tidak beres di mukamu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa, berarti ada yang tidak beres dalam hidup. Ini saya tanyakan kepada para pejabat berwenang yang mempunyai daerah-daerah seperti itu. Dan itu banyak. Kutipan itu sama seperti ini ya, semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu suatu ungkapan tentang orang yang hidup dalam kemusyrikan. Ada sebuah kabut peradaban yang luar biasa ya, yang membuat si manusia itu merasa bahwa ya udah takdirku aja memimpin daerah ini gitu. Jadi yang penting saya menikmatilah semua fasilitas, semua privilege gitu ya. Dia nggak sadar bahwa pemimpin yang benar itu selangkah masuk surga. Ternyata mereka memang tidak mencari surga. Aku juga nggak tahu surga itu abstrak juga ya. Tapi well,
kalau saya sih melihatnya energi kemanusiaan mereka kurang berjalan. Kalau mereka energi berjalan, kemanusiaan. energi kemanusiaan kalau berjalan sebagai pemimpin pasti rakyatnya makmur. Nggak tahu ya, saya kok punya virus yang begitu kuat gitu. Kalau kita punya energi kemanusiaan yang begitu besar, itu mampu memakmurkan orang lain. Jalannya mungkin berliku-liku, tapi ada cost you have to pay gitu. Iya. Dan itu Allah ngasih jalan kok, pasti Iya. ada jalan keluar. Iya. Kalau kita memang niatnya ke sana. Iya. Saya udah mengalami dalam kehidupan saya suatu hal yang tidak mungkin dihitung dalam kalkulasi matematik gitu, tapi it's happen, terjadi. Gak mungkin aku bisa punya seperti itu, punya seperti ini, bisa memberi itu, memberi ini. Gak mungkin. Tapi karena saya kun fayakun, ini niatnya baik, pasti ada jalan. Allah mempermudah. Seperti kita percaya dengan At-Talaq 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada aku, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari sumber yang tidak kau duga. Pemimpin yang punya rezeki yang konstan saja dibayar oleh negara, harusnya kan beyond itu mikirnya. Orang saya nggak dibayar siapa-siapa, saya juga kadang-kadang di dalam lembaga itu mikir, nanti pokoknya yang penting kita semua, saya bilang sama staff semua, yuk kita sama-sama ya untuk selalu berpikir agar Allah selalu memberikan rezeki kepada kita. Jadi jalan yang kita tempuh adalah bukan mencari rezeki, yang kita tempuh adalah jalan menuju kemuliaan. Kita mencari kemuliaan saja deh di dunia ini, nanti rezeki dah urusan Gusti Allah ngasih ke kita seperti apa. Tapi yang kita kejar itu kemuliaan. Ya mungkin anak-anak di staff kita, nih, tim kita ini ada yang sadar atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya yakin mereka semua tahu bahwa mengejar kemuliaan itu akan mendatangkan rezeki yang Tidak luar diduga. biasa. Kalau Einstein bilang tidak ada keajaiban di dunia kan, tapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ajaib. Just do good things, Yes. and good things will follow your life. Berbuat baik saja dalam hidup ini. Nanti hal-hal baik itu mengikuti kehidupan kita. Bener. Terus gue ada yang jahat gimana? Ya nggak apa-apa. Biarkan mekanisme alam yang membalas dan buat kejahatan-kejahatan itu. Bukan urusanmu. Kamu dijahati orang, kamu balas, itu bukan urusanmu. Biarkan nanti tangan Allah atau alam ini yang akan mencatat, dan kemudian mekanisme itu berjalan untuk tetap memberi kamu yang terbaik. Ibu tuh ingin disebut sebagai siapa sih kalau untuk saat ini? Seru juga ya. saya nenek dari 3 cucu, Iya. ibu dari 3 anak, ya seorang istri dari suami. Saya mengerjakan banyak hal-hal yang membuat saya bahagia. Buat saya hidup itu alangkah ruginya kalau mengerjakan sesuatu yang membuat terpaksa. Saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat, tapi membahagiakan juga diri saya. Saya kemarin baca gitu kan, sebelum sini saya baca, jadi ada seorang tokoh juga menyatakan bahwasanya ibu dibandingkan dengan Al-Karin, tapi orang lebih mengenal kebaikan Al-Karin dibanding kemanusiaan. Ya sama-sama dalam kemanusiaan, tapi secara esensi orang tidak mengenal ibu gitu. Secara aksi mereka kenal Al-Karin. Yang paling penting, paling bagus orang itu datang tidak ada yang tahu, dan pergi pun tidak ada yang peduli, tapi karya yang dia buat memberi manfaat buat manusia. Yang menyedihkan, aku nggak kenal Al-Karin itu siapa ya. Semoga habis ini ibu kenal sama Al-Karin ya. Ya, dia seorang public figure yang punya pengaruh dan influencer kan. Dia baik sekali. Suka dengan kegiatan-kegiatan sosial. Oh, it's nice. Ya, kemanusiaannya tinggi ya. Saya kira semua juga jika sudah Apa bintang mapan, film itu? ya aktif di Instagram, anak masih muda, kemudian dia bisa dikatakan anak muda yang mapan saat ini, milenial hari ini, dan dia manfaatkan itu untuk kebaikan. Kita alhamdulillah. Oke Bu, menyinggung hal yang seksi terkait dengan pangan, karena itu saat ini seksi Bu, banyak orang membicarakan tapi tidak semua bisa untuk melakukan. Apa dalam kacamata Ibu tentang pangan? Pangan itu harus bagaimana sih? Negara yang tidak punya kedaulatan pangan, sebetulnya negara itu dalam kondisi yang sangat berbahaya. Oh, Tapi apakah ini disadari atau tidak? Ya, itu terserah masing-masing si penyelenggara negara itu. iya. Saya melihat Indonesia ini harusnya bisa punya kedaulatan pangan, karena Allah itu merahmati kita dengan alam yang luar biasa kaya, tanahnya melimpah dengan kesuburannya gitu dan sebagainya gitu. Tapi kalau kemudian kita tidak punya politik pangan, ya, kita tidak menghargai petani, tidak ada asuransi untuk petani yang menanam, sehingga dengan
kondisi alam yang seperti ini, harga pangan tuh volatile gitu ya, naik turunnya nggak jelas, dan kita melihat banyak petani yang miskin. Saya sering, karena kita kan tinggal di desa ya, saya sering ketemu pada saat dia nanam kemudian dia kayak orang frustasi gitu. Kenapa? Ya mosok saya nanamnya aja susah bu, sekarang harganya lagi jatuh 500 gitu sekilo, masya Allah. Ya bukan terpaksa ya, tapi saya public buat, saya nggak punya pilihan lain, udah saya beli dengan harga yang layak. Kamu harga berapa sih? Biar layak. Ya kalau ini dibeli sekilo 5.000 aja saya udah beruntung, tidak daripada 500 gitu. Kebetulan saya punya kegiatan yang perlu banyak sayur mayur atau ya, itulah hal-hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk menolong mereka. Tapi harusnya pemerintah membuat sistem bahwa petani itu harus dijadikan sebuah mata pencaharian yang setiap orang itu ingin jadi petani. Ya. Seperti di Eropa, petani dapat subsidi. Saya melihat sendiri kok, teman saya kan banyak petani-petani di sana. Tergantung, ada yang sampai subsidinya sampai 30.000 euro gitu kan. Wah, itu udah lebih dari 300 juta, itu 500 juta gitu. Negara itu betul-betul proper, bener ngaturnya pangan itu. Nah, bayangkan kalau sekarang kita yang luar biasa begini saja, kita beras masih impor ya. Jagung kita impor, kedelai impor gitu. Dan Anda harus melihat bukan masalah impornya. Ada apa di belakang impor? Apakah ada keuntungan-keuntungan materi yang didapatkan dari aktivitas itu? Kalau itu ada kemudian menjadi kita lemah, tidak mampu berdaulat secara pangan, buat saya itu adalah it's very foolish gitu. Foolish decision gitu. Sebuah keputusan yang mengandung unsur kebodohan yang luar biasa. Dan sekarang saya tidak mau capek ya mengkritisi, biar aja lah, itu juga pasti Allah berkenan kok itu terjadi. Kalau nggak terjadi kan juga hancur sendiri. Betul. Saya mikirnya gitu. Cuman sebagai orang yang diberi pikiran untuk bisa memikir dengan baik dan dikasih hati ya, untuk punya empati, kerjaan saya adalah sekarang mengumpulkan anak-anak muda agar melihat realita itu. Ini loh, realitas itu kayak gini. Sebenarnya kita bisa menjadi baik, tapi yang dipilih oleh sistem itu yang tidak baik. Ayo bersama-sama, yuk kita menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan, memperbaiki sistem ini, menjadi bagian-bagian orang baik untuk memperbaiki negara ini. Janganlah udah nggak musim demo, musuh negara, subversif, apapun namanya. Tapi yuk kita bergerak menjadi bagian-bagian dari kebaikan itu. Minimal Allah mencatat, kalau kamu percaya dan punya Tuhan loh ya, gitu. Dan itu pasti bagus untuk dirimu sendiri. Saya ngeliatnya itu aja. Jadi kalau ngeliat yang terlalu ini pusing, malah nanti energi kita habis, emosi jadi bodoh. Orang kalau banyak emosi jadi bodoh kan? Karena isinya marah terus, hormon kortisol kita jadi tinggi, dan itu akan buat kita bisa cepat mati kan? Ada satu ungkapan juga di dalam bahasa hikmah tentang bab berkat dan bersyukur. Jadi kalau misalnya alamnya kaya, seharusnya manusianya itu kaya. Terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat ya? Inspirasi apa yang ingin Ibu bagi kepada semua orang dalam satu bentuk premis, mungkin kalimat-kalimat yang itu menjadi suatu dorongan di tengah kondisi yang kita bisa katakan dan kita harus sadari bahwasanya kita berada dalam krisis global hari ini. Apa Bu? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada semua orang? Saya sih mungkin yang paling sederhana, kalau hidupmu mau bahagia, berbagilah. Happiness meant to be shared. Kebahagiaan itu memang harus berbagi. Kalau di dalam agama kan berbagi senyum tambah bahagia, berbagi ilmu tambah pintar, ya, berbagi rezeki tambah kaya. Kalau kamu nggak punya uang, berikanlah tanganmu. Kamu nggak punya tenaga, berikanlah pikiranmu. Dan kamu nggak bisa berpikir dengan baik, berikanlah omonganmu. Sehingga dengan omonganmu itu membuat orang lain bahagia, bisa lepas dari penderitaannya dia, ya, bisa kemudian merasa, oh benar yang kamu omongkan, aku jadi paham, ternyata tidak perlu ya dibuat kompleks, tapi yang penting kita berikhtiar dan selalu berdoa. Terima kasih Ibu Puni atas bincang-bincangnya, obrolannya sangat dalam sekali ya, mungkin kalau bisa disebut juga isinya daging semua bagi saya ya. Semoga juga bagi para orang-orang yang percaya bahwasanya apa yang baru kita bicarakan ini suatu hal yang sangat banyak manfaatnya. Dan kalau saya boleh menyimpulkan Ibu dalam obrolan kita, saya jadi punya satu ungkapan bahwasanya manusia yang ketika menggunakan akal pikirannya dengan sempurna
rasio berpikirnya berdasarkan hal ilmiah dan alamiah adalah sesungguhnya manusia yang sudah dibukakan mata batinnya. Insya Allah. Dan manusia yang dibukakan mata batinnya adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan sangat tinggi. Jadi pada episode 2 hari ini kita bukan saja berbincang dengan seorang electrical woman ataupun seorang petani yang kalau tadi saya sebutkan dijelaskan bahwasanya dia hanyalah orang yang ingin berbagi. Maka dalam kesempatan ini kami juga mengajak berbagi juga bahwasanya mari berbuat satu hal yang bisa memerdekakan manusia dengan hal yang sederhana. Perdekakan dulu pola pikir mereka dari belenggu-belenggu yang menjeratnya. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Mas sudah bertemu dan sudah Ya. berbincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.